Shalom umat Allah ini berkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas. Dan dalam hal ini kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di zaman modern ini tampaknya sulit bagi seseorang untuk tersesat. Bahkan kalau seseorang menderita amnesia, ia masih bisa pulang ke rumah dengan aman menggunakan GPS. Semua hal ini membantu kita ke tempat tujuan tanpa tersesat. Herannya saudara-saudara, walaupun alam tidak menyediakan GPS, peta, atau kompas, tidak ada binatang yang tersesat. Contohnya ikan Chinook salmon atau disebut dengan salmon king yang hidup di sungai Yukon. Setelah berusia 2 tahun, salmon jenis ini berenang menuju Laut Bering, di mana mereka tinggal selama 4 atau 5 tahun. Mendekati akhir hidupnya, salmon king ini kembali ke tempat kelahirannya, ke rumahnya. Ikan-ikan ini harus berjuang melawan arus yang deras, bahkan melompati batu-batuan untuk menuju hulu sungai Yukon. Kira-kira salmon ini harus berenang sejauh 3.200 km selama 3 bulan. Mereka pulang ke rumah asal di mana mereka bertelur, kemudian mati. Ada pepatah mengatakan, there is no place like home. Tidak ada tempat yang lebih baik seperti di rumah sendiri, saudara. Siapa rumah itu? Kita adalah rumah di mana Roh Kudus berdiam. Atau kita menjadi zona ilahi, artinya kita sebagai orang percaya menjadi tempat atau area di mana Roh Kudus berdiam. Dengan kata lain, kita ini didiami Roh Kudus atau menjadi zona ilahi. Zona ilahi atau didiami Roh Kudus merupakan hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 yang merupakan teks utama. Firman Tuhan berkata demikian, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, zona ilahi didiami Roh Kudus. Yang pertama yang perlu kita ketahui, didiami Roh Kudus terjadi saat menerima Yesus secara pribadi. Roma 8 ayat 8 memberikan pernyataan hal tersebut, bahwa setiap orang percaya pasti didiami oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 8 sampai 9, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah penyebab seseorang menerima Yesus. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Roh Kudus pasti memenuhi setiap orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu
bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Istilah yang dipergunakan untuk diam dalam naskah Yunani oikeoi. Oike maksud saya, yang berarti dwell, tinggal atau diam. Oike ini mengambil bentuk verb indikatif present aktif orang ketiga tunggal. Sebaiknya diterjemahkan, ia secara pasti sedang terus-menerus mendiam. Bila Roh Kudus tidak berdiam pada seseorang, hal ini berarti keselamatan orang tersebut tidak terjamin, karena sesungguhnya orang tersebut belum menerima Yesus secara pribadi. Roh Kudus yang mendiami orang percaya menunjukkan adanya jaminan keselamatan. Orang percaya mungkin saja kehilangan pemenuhan Roh Kudus, tetapi bukan pemateraian Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Pendiaman dan pengurapan Roh Kudus biasanya berjalan bersama-sama. Pendiaman Roh berfungsi untuk membawa hadirat Allah. Pengurapan Roh memampukan orang percaya menerima pengajaran, sebagaimana dinyatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20, kemudian ayat 27. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 27, sebab di dalam Dia kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ketika pengurapan Roh Kudus itu memampukan orang percaya menerima pengajaran, maka orang percaya akan mengetahui kebenaran firman Allah. Hal kedua terkait dengan zona ilahi atau didiami Roh Kudus adalah didiami Roh Kudus memampukan kita hidup suci secara terus-menerus. Roma 8 ayat 10 memberikan penjelasan bahwa kita mati di dalam dosa dan hidup dalam kebenaran atau kekudusan. Firman Tuhan berkata demikian dalam Roma 8 ayat 10. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Penyucian itu dibagi dalam 3 tahap: possession sanctification, progressive sanctification, dan perfected sanctification. Pergumulan utama setelah orang itu mengalami possession sanctification, disucikan, dikuduskan dari segi keturunan Adam dan Hawa, diselesaikan masalah dosa imputasi ataupun juga dosa turunannya. Pergumulan utamanya setelah itu adalah progressive sanctification, satu penyucian yang terjadi secara terus-menerus, day to day. Yesus memerintahkan setiap orang percaya mengejar atau berkomitmen untuk progressive sanctification. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Paulus juga menekankan hal yang sama terkait dengan progressive sanctification itu. 1 Tesalonika 3 ayat 13 berkata, karena kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Seringkali dalam kehidupan kita berusaha membersihkan dosa, membersihkan kesalahan atau kelemahan kita, tetapi kekudusan sesungguhnya tidak menjadi fokus kita. Kita terfokus pada dosa, tetapi bukan pada Kristus. Artinya, kekudusan hidup itu tidak bisa terjadi bila hanya merupakan usaha kita sendiri, melainkan yang terutama karena Roh Kudus yang menyangkupkan. Artinya kita mohon dengan sangat agar Tuhan menolong, memampukan untuk hidup kudus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Zona ilahi atau didiami Roh Kudus yang pertama, didiami Roh Kudus terjadi saat menerima Yesus secara pribadi. Yang kedua, didiami Roh Kudus memampukan kita hidup suci secara terus-menerus. Yang ketiga, didiami Roh Kudus
menjadikan hidup kita maksimal. Roma 8 ayat 11 memberikan penguatan bahwa tubuh baru akan diberi menjadi stimulasi melayani maksimal untuk milenium kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan Kristus. Firman Allah berkata dalam Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang diam di dalam kamu. Setiap orang percaya yang mati, tubuhnya akan dihidupkan kembali. Ini dilakukan Tuhan untuk kepentingan pengangkatan gereja atau rapture. Namun ada hal yang sangat penting setelah rapture, yakni memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Paulus menyatakan, saudara, dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Musa harus keluar dari zona nyamannya di padang untuk meninggalkan domba-domba yang tidak bakal mengolok-oloknya. Bila ia berbicara, gagap. Musa menuju istana Firaun di mana semua orang berbicara dengan teratur, diplomatis, dan lancar. Perhatikan tentang zona ini. Jadi saudara, sebenarnya Musa tidak perlu meninggalkan domba-dombanya itu, karena dia comfort di situ. Musa juga tidak perlu keluar dari Firaun, dari istana Firaun, karena dia merasa comfort. Yusuf harus keluar dari zona nyaman di rumah ayahnya yang sangat memanjakannya, dan tinggal di negara asing di mana ia harus bekerja keras meniti karir hingga menjadi perdana menteri Mesir. Kemudian perhatikan Petrus harus meninggalkan kapal nelayan yang menjadi zona nyamannya dan hidup mengikuti Yesus yang setiap hari tidak ada kepastian bakal menginap di mana. Apakah Musa, Yusuf, atau Petrus telah meninggalkan zona aman demi hidup yang maksimal? Demikian pula kita harus berani meninggalkan zona nyaman apapun, kemudian melayani dengan penuh pengorbanan, melayani tanpa pamrih atau tidak hitung-hitungan, dan melayani dengan tulus demi untuk meraih peluang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Yesus. Yesus bekerja untuk nilai kekekalan, saudara-saudara, menjadi contoh bagi kita dalam Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus bekerja untuk nilai kekekalan selama masih ada waktu. Yohanes 9 ayat 4 memberikan penguatan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Umat Allah ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Hal keempat terkait dengan zona ilahi, didiami Roh Kudus. Didiami Roh Kudus memampukan kita hidup dalam kuasa ilahi. Roma 8 ayat 11 menyatakan bahwa kita hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus, sebab Roh-Nya akan mengatasi atau memberikan kemenangan atas setiap masalah, kesusahan, kesulitan apapun. Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kuasa Roh Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati menjadi jaminan bagi orang percaya untuk mengalami kuasa dalam Yesus Kristus, sebab Roh-Nya diam di dalam setiap orang percaya. Raffles Hotel adalah salah satu hotel yang paling terkenal di Singapura
karena suasananya yang tenang dengan desain tropical yang nyaman. Tidak seperti kebanyakan hotel lainnya yang telah ataupun terlihat sibuk. Hotel ini biasanya termasuk sepi. Tapi suatu saat ada seseorang yang sangat berbeda dari biasanya. Hotel itu tampaknya sangat sibuk, penuh dengan orang yang berlalu lalang dan sedikit terburu-buru. Ternyata saat itu penyanyi Michael Jackson, maksudnya almarhum Michael Jackson, menginap di kamar suite hotel tersebut menjelang konsernya di Singapura. Seorang bintang musik bisa mengubah suasana sebuah hotel saat ia datang. Bayangkan apa yang terjadi bila Tuhan hidup dan tinggal di dalam kita. Sebuah hidup yang penuh perubahan dan kemenangan pasti akan terjadi. Markus 16 ayat 17 sampai dengan ayat 18 memberikan penguatan kepada kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, suatu bahasa yang supranatural. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wah, luar biasa saudara. Satu tujuan yang mulia supaya kita menjadi saksinya. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Zona ilahi didiami Roh Kudus menurut Roma 8 ayat 8 sampai dengan 11 menyatakan 4 hal penting. Pertama, didiami Roh Kudus terjadi saat menerima Yesus secara pribadi, di mana setiap orang percaya pasti didiami Roh Kudus. Kedua, didiami Roh Kudus memampukan kita hidup suci secara terus-menerus. Kita mati di dalam dosa dan hidup dalam kebenaran atau kekudusan. Ketiga, didiami Roh Kudus menjadikan hidup kita maksimal, di mana tubuh baru akan diberi menjadi stimulasi melayani maksimal untuk memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Keempat, didiami Roh Kudus memampukan kita hidup dalam kuasa ilahi. Kita hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus, sebab Roh-Nya akan mengatasi atau memberikan kemenangan atas setiap masalah kesulitan apapun yang kita hadapi. Saya percaya firman Allah ini memberkati kita, anak-anaknya. Puji Tuhan, Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak